Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang terbesar sepanjang masa. Jadi Al-Qur'an ini bukan cuma sekedar mukjizat yang terbesar dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak ya, tapi dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Tapi mukjizat tentunya cuma dimiliki para Nabi dan Rasul ya. Kalau mukjizat bahasa kita sih keajaiban kalau bahasa Indonesia kan ya. Tapi kalau dalam terminologi syariat Islam, mukjizat itu sesuatu yang menyalahi adat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Cuma ada pada diri Nabi dan Rasul. Dan dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Sepanjang manusia ada di atas muka bumi ini, maka mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Nah, kita sudah bahas kemarin 3 poin. Kenapa Al-Quran itu dinamakan atau dinobatkan sebagai mukjizat yang terbesar. Kita masuk poin yang keempat sekarang ini. Karena tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Semisalnya saja tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Apalagi yang bisa mengalahkan Al-Quran. Bayangkan saja nih, dari awal diturunkannya Al-Quran 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, sampai hari ini 1400 tahun, tidak ada yang bisa membuat satu surat pun semisal Al-Quran. Satu surat saja tidak ada yang bisa. Apalagi satu juz, apalagi satu Al-Quran. Satu surat pendek saja, semisal Al-Kautsar saja, inna a'tainakal kautsar saja, tidak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Apakah ini tidak dinamakan mukjizat yang terbesar? Pasti ini adalah mukjizat yang terbesar. Karena manusia bukan tidak berusaha, pada berusaha semua membuat semisal Al-Quran. Tapi tidak ada yang bisa. Sampai Allah tantang kan di surat Al-Baqarah ayat 23 itu, qul wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad, maka datangkan satu surat semisal Al-Quran, satu surat saja, nggak usah satu juz, satu surat aja semisal Al-Quran. Dan panggil saksi-saksi kalian yang sampai Allah tantang dengan seandainya manusia, kullain jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislih. Seandainya manusia dan jin ingin mendatangkan semisal Al-Quran, membuat semisal Al-Quran, nggak akan bisa walaupun mereka bergabung semuanya. Nggak akan bisa. Satu surat saja nggak akan bisa, apalagi satu Al-Quran. Sementara kalau buku-buku yang lain, banyak sekali yang bisa membuat semisal buku-buku yang lain itu. Atau mengalahkan teori konsep dari buku yang lain itu banyak sekali. Sementara Al-Quran nggak ada. Nggak ada satupun. Baik dari kalangan muslim ataupun kalangan non-muslim, nggak ada yang bisa membuat semisal Al-Quran. Nggak ada yang bisa membuat walaupun tadi cuma satu surat saja semisal Al-Quran, nggak ada yang bisa. Beda sekali tatanan bahasanya, beda sekali kalau orang yang biasa berusaha membuat semisal Al-Quran. Pengaruh ke jiwanya juga beda sekali. Kedengarannya juga beda sekali. Yang sering terkenal itu kan kata-kata dari yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab kan ya, nabi palsu itu yang dia membuat pengen seperti Al-Qari'ah, kemudian dia membuat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, gajah, apakah gajah, tahukah kamu apakah gajah itu? Ya tahu semua gajah itu kayak gimana, ngapain. Kalau Allah kan membuat Al-Qari'ah, hari kiamat, Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Itu memang peristiwa yang besar dan tidak tahu kita tentang hari kiamat itu, maka Allah kabarkan tentang hari kiamat. Allah bertanya kepada kita tentang hari kiamat. Beda sekali sahabat. Nggak akan ada yang bisa satu surat pendek saja, nggak akan bisa. Dari awal diturunkan sampai hari ini nggak akan ada yang bisa. Maka menunjukkan ini memang adalah mukjizat yang terbesar.
Nah, yang kelima, sahabat, kenapa ini dinamakan mukjizat yang terbesar? Karena dengan Al-Quran lah terjadi perubahan besar pada umat manusia. Dari, misal kalau istilah biasanya kan dai-dai cilik itu, dari zaman onta ke zaman Toyota katanya. Dari zaman orang menunggang onta sampai zaman orang menunggang Toyota atau mengendarai Toyota pada hari ini. Perubahan itu semua terjadi tidak lain adalah berkat jasa dari Al-Quran. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak akan terjadi perubahan besar pada umat manusia ini. Baik perubahan akhlak, perilaku, baik perubahan moralitas, baik perubahan keyakinan, baik perubahan pola pikir, baik perubahan ilmu pengetahuan, sains, dan segala macamnya. Nggak akan ada terjadi perubahan atau lompatan besar pada umat manusia kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran. Kenapa manusia hari ini lebih beradab dibandingkan manusia dulu? Masa sebelum diturunkannya Al-Quran? Karena Al-Quran itulah yang mengubah tatanan manusia. Kita lihat dulu lah, pada semua peradaban, wanita tidak ada yang menghargai mereka. Pada semua peradaban, mau dibilang Romawi kuno lah, Yunani kuno lah, Cina kuno lah, Mesir kuno atau apa yang kuno-kuno itu semua, nggak ada yang menghargai wanita semuanya. Persia segala macam. Mereka dianggap cuman seperti barang wanita itu. Nggak ada nilainya. Tapi dengan diturunkannya Al-Quran pada hari ini kita lihat wanita itu begitu terhormatnya. Itu semua adalah berkat dari Al-Quran. Apa kemudian yang menggariskan bagaimana cara laki-laki bersikap kepada perempuan. Bagaimana seharusnya laki-laki menghormati perempuan. Bagaimana seharusnya laki-laki menempatkan perempuan. Itu Al-Quran mengajarkan semuanya. Walaupun ada yang mengambil secara utuh, ada yang mengambil sebagian-sebagian. Tapi pada hari ini kita lihat wanita sudah dijajarkan dengan laki-laki itu semua karena Al-Quran. Tidak lain, tidak bukan. Terjadi perubahan peradaban, lompatan peradaban yang begitu besar pada hari ini, itu tidak lain adalah karena Al-Quran atau jasa dari Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak turun, tentu wanita tidak akan dihormati seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Kalau Al-Quran tidak turun, tentu zaman kegelapan itu akan terjadi terus-menerus sampai hari ini. Baik gelap dari segi fisik, baik gelap dari segi psikis juga. Manusia akan terus berperang kalau tanpa Al-Quran. Tapi aku yang nyuruh jihad? Bukan. Setelah penaklukan biasanya akan terjadi kedamaian. Karena ketika Islam sudah menguasai suatu tempat, suatu wilayah, maka akan terjadi kedamaian setelah itu. Maka terjadi kedamaian, perubahan, perbaikan, itu semua adalah berkat dari Al-Quran. Maka Allah memang mengatakan dirinya sendiri adalah hudal linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran, syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk buat manusia. Bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Maka bukan cuma sekedar petunjuk buat orang bertakwa, petunjuk buat orang beriman, tapi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia akan mendapatkan kebaikan yang besar ketika mereka bersama dengan Al-Quran atau mendapat pencerahan dari Al-Quran. Ini yang kelima, sahabat. Nah, yang keenam, mukjizat yang terbesar ini karena memang pengaruhnya ke jiwa manusia yang begitu luar biasa. Tidak ada kitab, tidak ada buku yang ditulis sepanjang sejarah yang akan mempengaruhi jiwa manusia seperti pengaruh Al-Quran. Tidak akan ada buku seperti itu. Kita seringlah membaca buku-buku sastra. Kita seringlah membaca buku-buku syair, sajak, segala macam. Bagus-bagus. Kadang bahkan bisa membuat kita sedih. Tapi tidak akan terhanyut perasaan kita seperti kita membaca Al-Quran. Tidak akan bisa kita merenungkan kitab yang lain seperti kita merenungkan kitab Al-Quran. Pengaruhnya kepada jiwa yang begitu kuatnya. Maka tulisan seberapapun yang pada hari ini kita lihat, walaupun dikarang dengan begitu seriusnya atau orang yang sangat ahli sekalipun, gak akan
akan bisa mempengaruhi pengaruh dari kitab Al-Quran ini kepada jiwa manusia. Karena Allah sampaikan Al-Quran ini adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Surat Asy-Syura. Dan diri kita juga punya ruh. Maka ruh dari ruhnya Al-Quran, Al-Quran yang ruh itu bertemu dengan ruh jiwa kita, maka ngekliklah itu. Maka pengaruhnya begitu luar biasa Al-Quran ini kepada jiwa manusia. Oke, ini dulu sahabat, insyaallah mukjizat Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar, alasannya atau kenapa, sebabnya. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.